Kalau orderan kamu di Shopee segitu-segitu aja, nah artinya nih ada sesuatu yang salah dan gua yakin kalian belum tahu cara yang satu ini. Udah siap? Gua tahu gimana caranya ningkatin order tanpa perlu capek. Nah, sekarang gini, teman-teman bayangin, kalau misalnya nih, pembeli lihat ke Shopee, seperti biasa ya, kemarin kan dari kemarin gue bahas seperti ini ya, misalnya dia lagi nyari apa nih, kemarin baju pria, sekarang misalnya katakan dia lagi cari skincare, nah, orang tuh kan pasti bakal ngetik kayak gini, dan ketika ngetik muncul tampilan seperti ini kan, nah ya kan, nah kalau produk kalian udah muncul di sini, tapi muncul doang kan nggak cukup. Kenapa? Karena kalau muncul doang, tapi nggak diklik gunanya apa? Bener nggak? Nah, maka dari itu ada satu poin penting yaitu gimana caranya kita ningkatin CTR atau gimana caranya kita ningkatin supaya produk kita diklik. Nah, karena tujuannya apa? Tujuannya itu bakal bikin pembeli kesempatan lihat. Kalau udah dilihat baru dibeli. Kan nggak mungkin kayak kita tuh dapat order tapi dilihat aja nggak gitu kan. Nah, dari komponen ini nih, nah kita bisa lihat ya. Misalnya kan tadi kita cari skincare, apa yang nge-trigger orang buat klik, bener nggak? Nah, coba gue pengen tahu kalau kalian tebak kira-kira apa nih yang bakal nge-trigger orang buat ngeklik. Apakah mungkin namanya, apakah mungkin harganya, apakah mungkin penjualan, lokasi, atau gambarnya? Ya, sebenarnya memang semua tuh ngaruh. Tapi salah satu yang kita kelihatan paling gede adalah gambar, bener nggak? Nah, jadi gambar ini adalah sesuatu yang maksudnya kayak nentuin banget nih, apakah ya produk kita bakal dibeli apa enggak. Contoh, nah kalau dari lihat sini nih, kenapa di sini ngambil contohnya skincare? Karena produk beauty itu adalah salah satu produk atau kategori produk yang kalau perhatiin ya itu tuh paling apa ya paling sadis pertempurannya paling sadis. Dan terus ya sebenarnya kalau lihat gambarnya ya gitu-gitu aja bener nggak, contoh nih lihat nih scientific ya gambarnya ya memang cuma botol gitu kan ya estetiknya memang biasanya sih cuma botol tuh dan udah gitu, bener nggak? Nah tapi di sini ya berarti orang tuh bermain dengan apa, bermain dengan ya gambar apa nih yang kita bisa tampilin gitu, gambar apa yang kita bisa tampilin, gambar apa yang bisa nentuin. Contoh kayak misalnya kalau diperhatiin di pilihan gambar ini ya, Garnier nih dia ngambil dengan paket produk gitu ya, Skintific ya memang dia langsung Skintificnya aja gitu ya. L'Oreal nah dia ada ini nih, ada tambahan beberapa gambar lain gitu ya. Terus yang mall something ya. Nah, something juga nih dia 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 main gambar, main teks gitu kan. Terus udah gitu Skintific dia ada yang nge-highlight promo gitu ya. Terus Arca Official Store. Arca ini kalau kita lihat ya dia memang kesannya elegan ya dengan misalnya ada ada ininya. Terus apalagi nih kita lihat nih. Nasma, distributor resmi Nasma Skincare gitu ya. Ini yang di-highlight adalah ya misalnya ada modelnya dan dia distributor resmi gitu ya. Nah, terus di sini kita bisa lihat kayak banyak hal yang bisa di-highlight gitu ya. Terus satu lagi nih, Tasya Farasya Proof something. Dia ngejual ada siapa nih? Ini kayaknya dokter kali ya. Gitu. Jadi ada sosok-sosok yang dijual gitu ya. Mereka memang ibaratnya karena industri ini salah satu yang perangnya paling parah. Kenapa? Nah, tapi di sini kita bisa belajar gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman mau bikin gambar yang bagus, gambar itu ada komponen-komponennya. Ada misalnya kita bisa bilang gambar itu kan ada dari gambar utama. Nah, gambar utama ini bakal ngehook apakah orang itu bakal masuk ke toko kalian atau enggak. Ketika gambar utama kalian biasa aja ya, ibaratnya ya kalian biasa aja gitu. Tapi ketika gambar kalian menarik, minimal kalian lebih mau diklik gitu kan. Nah, ini sebenarnya gini, kalau di beauty gitu ya, itu perang yang wah bener-bener brutal. Tapi di kategori lain memang belum sebrutal itu. Tapi teman-teman bisa manfaatin, kayak bisa belajar dari kategori yang paling brutal, paling cepat buat oh mereka kayak gini nih. Ujung-ujungnya semua kategori itu pasti bakal mengarah ke situ. Ujung-ujungnya bakal kayak gitu juga ujung-ujungnya. Jadi kalau misalnya kita bisa duluan ya kenapa enggak gitu kan. Ini kita lihat contoh ya. Sekarang gini, kita bandingin misalnya nih kalau misalnya kayak gue buka yang lain gitu ya. Contoh kita mungkin yang persaingannya nggak ketat-ketat amat apa nih, buku anak udah tinggal langsung bukunya aja kan tuh, tinggal barang plek selesai gitu kan. Di sini nggak ada nih kayak komponen-komponen elemen-elemen yang like promo ada nih, cuman nih ada satu bener ya, yang lain ya udah bukunya aja gitu. Artinya kan ini persaingannya belum seketat itu kalau dibandingin misalnya kita lihat di sini kan yang di highlight itu wah ini udah macam-macam gitu kan. Atau misalnya kita cari kategorinya snack, makanan ringan. Nah, makanan ringan juga nih. Nah, ini banyak nih yang masih gini nih. Ini katanya real picture gitu ya. Kejualnya banyak memang, tapi harganya memang murah. Real picture seperti ini masih oke gitu. Masih cuman kayak foto, kadang selesai. Nah, sekarang gini, kebayang gak sih kalau misalnya beauty kan persaingan duluan. Nanti itu ujung-ujungnya tuh kalau misalnya ini tuh kita butuh kayak ketika udah persaingan makin keras ya, mungkin real picture sekedar kita moto gini doang nggak cukup. Perlu diedit gitu kan. Perlu dibikin kayak kelebihannya apa gitu kan. Nah, ini kan kerasa beda banget ya. Ini yang pertama, yang kedua. Nah, sekarang gini, kita lihat. Setelah selain gambar itu seperti apa sih gambar tadi yang seperti gue bahas, itu bakal tentuin kalian diklik apa enggak. Nah, sebenarnya selain gambar itu nentuin diklik atau enggak, gambar juga nentuin kalian bakal dibeli atau enggak. Kenapa kayak gitu? Sekarang gini, coba kita bayangin ya. Gue misalnya mau beli basreng nih, harga
34.000. Gua klik. Orang Indonesia itu terkenal adalah warga negara atau orang manusia bangsa yang malas baca. Bener nggak? Itu kan udah terkenal banget. Ketika misalnya orang lihat dari sini, paling cuma lihat oke gini. Mereka kalau mau lihat deskripsi itu kan harus ke bawah sini ya. Nah deskripsi cuman bahasa yang pedas. Oke, memang sih bener sih bahasa gue bahasa yang pedas sih bener nggak salah gitu. Tapi ya udah kita cuma kayak oke ini 34.000 gue mau beli nggak ya? Ada PIRT gambarnya gini, menarik nggak ya? Beli nggak atau nggak gitu kan? Bingung kan? Gitu. Nah sekarang gini, misalnya kita mau beli produk, misalnya gue mau beli produk Skintific misalnya. Oke, ketika dilihat dia ngasih lihat nih, oh ini adalah officialnya Lactic Acid Travel Effect gitu kan. Orang Indonesia males, biasanya mereka bakal lihat dari gambar juga bisa. Nah gilanya di industri beauty adalah mereka udah sampai segininya di mana ketika ngeklik itu bisa cerita gambarnya. Ini gambarnya, ini masalahnya nih kulit-kulit yang bisa diatasi, ini menghasilkan transformasi dalam 14 hari gitu kan. Dia ada ceritanya di sini gitu kan. Terus udah gitu ini bisa apa tuh menenangkan jerawat apa fungsinya tuh dia kasih ke sini. Nah, yang perlu diingat adalah di Shopee itu kita tuh sebenarnya bisa masukin kayak 9 gambar dan 9 gambar ini nah sama mereka di beauty mereka bener-bener pakai itu jadi kanvas supaya ya mereka bisa cerita kelebihannya apa, serum teksturnya ringan, profesional bla bla bla. Teman-teman bisa lihat sendiri gitu kan. Dan di situ kayak orang tuh bahkan nggak perlu lihat ke deskripsi. Ini kan deskripsinya nih. Nah, kita cuma lihat dari sini aja kita udah tahu oh ini kira-kira cocok nggak ya? Gue beli nggak ya? Karena ingat balik lagi orang Indonesia males baca gitu ya. Terus misalnya nih kita lihat lagi nih salah satu brand yang terkenal Something misalnya nih. Something official shopnya mana nih? Oh ini Something official shop gitu kan. Nah Something juga sama nih. Nah dia bahkan dari sini Tasya Farasia approve. Oh ini Afgan. Gue baru nggak tadi ini Afgan. Gue pikir dokter yang di endorse pun ditampilin gitu ya. Nah, terus dari Afgan ini nih, apa tuh dia ngeliat fungsinya apa gitu kan tuh. Fungsinya apa, bahannya apa, manfaatnya apa untuk kulit sensitif, hasilnya kayak gimana gitu kan. Terus udah gitu testimonialnya seperti apa. Jadi dengan ada gambar yang ada itu meskipun misalnya sedikit, itu mereka pakai buat bener-bener cerita gitu loh. Ini tuh kayak gini, ininya kayak gini, ininya kayak gini, ininya kayak gini, ininya kayak gini. Jadi ketika buat orang Indonesia yang dalam tanda kutip males nyari gitu kan, mereka ketika lihat, oh oke, dapat infonya gitu kan, itu bisa membantu mereka mengambil keputusan gitu kan. Nah terus misalnya gini, coba apa lagi? Ada salah satu klien yang pernah dipegang di Mea juga gitu ya, ini salah satu official store. Ini produknya home cooking gitu ya. Nah home cookingnya apa yang di highlight? Nah 9 ini benar-benar kita manfaatin gitu. Jadi kayak ini Smart Chef nih, dia kadar gulanya bisa nurut manfaatnya apa gitu kan. Jadi ini sebenarnya nggak cuma di ini doang, tapi bisa dipakai di tempat lain gitu. Nah terus masanya apa gitu kan, masak praktis gitu kan. Terus udah gitu cocoknya buat apa, isinya apa, food grade-nya seperti apa. Jadi ini tuh ada ukurannya atau ada sertifikatnya atau ada apanya. Nah ini adalah hal-hal yang misalnya tuh kayak kita tuh bisa mainin dengan yang ada itu gitu. Jadi contoh gini, kayak ada 9 gambar. Nah 9 gambar itu teman-teman mau pakai buat apa? Apakah mungkin cuman kayak basreng nih yang cuman kayak tampak depan, tampak belakang gitu kan. Memang real picture sih, tapi masalahnya menarik nggak gitu loh buat dilihat gitu. Karena kan ketika misalnya orang kalau misalnya cuman begini doang gitu kan, itu kan bisa bikin kayak orang tuh nggak dapat info gitu kan. Beda dengan misalnya nih ketika kita kasih bahan gitu, kasih perbandingan kayak yang tadi nih, kayak di skincare, kayak di beauty, kayak mungkin di home living gitu kan, di produk-produk yang persaingannya lebih ketat gitu. Ketika di situ, nah di situ teman-teman bisa lihat oh gambar ini tuh ternyata bisa diginiin ya gitu. Nah sekarang gimana cara manfaatinnya? Manfaatinnya sebenarnya simpel. Teman-teman punya 9 tempat, berarti yang pertama harus dibikin adalah gambar utama yang bener-bener kayak kita tuh highlight utamanya apa sih? Kenapa sih orang harus beli ini? Apakah kita mau ngejual manfaat? Apakah kita mau menjual harga? Apakah kita mau menjual promo? Apakah kita mau menjual kayak something tadi ya sama Afgan, collab dengan artis? Apakah ya terserah gitu loh. Banyak hal yang bisa dieksplor. Nah, ketika kita mengeksplor, misalnya kita jual baju nih. Oh, baju ini kelebihannya apa? Nyaman dipakai. Atau misalnya baju ini kelebihannya apa? Kalau diperhatiin banyak brand-brand luar. Itu kalau misalnya lagi pakai model, kalau yang mereka meng-highlight nyaman dipakai, itu foto modelnya tuh bisa melakukan pose yang aneh-aneh bener. Kayak, wah badannya aneh-aneh deh gitu kan. Contohnya kayak gini nih, gitu. Nah, sebenarnya kalian sadar nggak sih yang di highlight dari gambar ini apa? Sebenarnya bukan karena oh modelnya bisa gerakan aneh-aneh ya, tapi bukan. Tapi yang di highlight adalah bajunya tuh nyaman banget, makanya mau melakukan gerakan apapun tuh enak gitu loh. Nah, itu adalah ininya dan eye catching kan sebenarnya kan, bener nggak? Itu eye catching gitu. Nah, jadi ketika misalnya kita mau, misalnya kayak baju nih, mau apa yang mau di highlight? Highlightnya apa? Kita listing dulu sebenarnya. Paling gampang tuh di listing dulu. Apa yang mau di highlight? Misalnya mau highlight harga, mau highlight manfaat, mau highlight apapun. Sudutnya tuh banyak gitu. Nah, ketika kita udah
udah mau di listing atau kualitas bahannya gitu kan. Nah, nanti udah di listing, nanti kita tahu nih yang kita mau uji nomor satunya apa. Misalnya kira-kira nih kalau jual baju terus cuman yang menarik adalah bahannya lembut. Apakah orang pakai? Belum tentu. Tapi mau dicobain cobain aja. Jadi kayak yang diharap adalah gambar yang menunjukkan kalau bahan ini bagus loh, bahan ini lembut loh, atau model ini bagus loh, model ini cakep loh gitu. Nah, dan kita ada bahan-bahan yang tidak terpakai, kita bisa pakai itu buat bikin jadi ini kita bisa pakai jadi ya ininya gambar-gambar pendukung gitu kan. Atau misalnya kita bisa masukin ukuran, bisa masukin apa. Intinya poinnya adalah ketika misalnya teman-teman kalau ngerasa kayak jual di Shopee order segitu aja, masalah kalian selalu pasti pengen gambar paling banyak. Kenapa? Karena gini, bayangin aja, orang itu ketika jual di offline, kita tuh bisa lihat, barang gue bagus loh, cobain pegang, bandingin. Nah, tapi ketika di online, kita nggak bisa bilang, barang gue bagus loh, bandingin, cobain. Nggak bisa gitu. Mereka cuma lihat visual, maka dari itu, perkuatlah visual. Jadi itu dia tadi, beberapa patokan. Yang misalnya gue lihat kayak gambar orang tuh di marketplace, kok kayak banyaknya standar banget ya. Padahal ketika misalnya kita naikin level kita gitu ya, itu kayaknya, wow, itu bisa hasil bisa impactful loh. Nah, coba gue pengen tahu nih, di antara kalian siapa yang pengen dibantuin tokonya buat lebih naik. Nah, kebenaran gue punya program yang dimana program ini nih itu bisa bantuin kalian bahkan ngecekin toko kalian sampai 1 tahun ke depan. Coba gue pengen tahu yang mau, coba dong absen di komen.